Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Sobat yang dimuliakan Allah, ada dua golongan yang mana kedua golongan ini yaitu disebabkan karena ketidaktahuannya. Yang pertama adalah orang yang putus asa daripada rahmat Allah. Yang kedua adalah orang yang merasa aman daripada tipu daya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama adalah yaitu orang yang putus asa dari rahmat Allah. Bahasanya adalah udah kadung banyak dia melakukan kemaksiatan, udah deh terabas aja deh sekalian ya. Sehingga di dalam hatinya sudah tidak ada lagi harapan ampunan Allah ya. Sudah saking dia itu hatinya udah saking ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saking banyaknya dia kemaksiatan, sehingga tidak ada secercah pun daripada harapan yaitu bahwasanya Allah akan mengampuninya. Dan putus asa ini adalah daripada sebuah hal disebabkan karena ketidaktahuannya seorang hamba tadi. Maka harapan bagi seorang hamba itu adalah seperti halnya dua sayap burung yang harus seimbang dengan rasa takutnya. Di sisi lain seorang hamba juga harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga harus diimbangi dengan rojaknya, dengan harapannya. Dia saking takutnya kepada Allah akan disiksa karena udah banyak banget dosanya, sehingga menyebabkan dia putus asa, ya udah deh biarin deh. Nah, padahal di sisi lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga adalah zat yang maha pengampun. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha memberikan ampunan, luas daripada pemberiannya. Nah, hal seperti ini harus ditanamkan dalam hati kita, sehingga jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang yang putus asa daripada rahmat Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalaupun kita memiliki banyak dosa, maka langkah yang harus kita lakukan adalah untuk bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapapun banyak dosa kita, kita datang kepada Allah, Allah akan menyambut dengan ampunan. Allah akan senang kepada seorang hamba yang mau datang dan mengakui daripada kesalahannya, dan mengakui bahwasannya dia memiliki Tuhan yang maha pengampun, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diceritakan Allah lebih senang ya, melebihi senangnya seorang hamba, Allah lebih senang dengan taubatnya seorang hamba melebihi daripada senangnya seorang hamba yang tatkala itu kehilangan daripada bekalnya di padang pasir, kendaraannya hilang, tiba-tiba kendaraannya kembali ya. Maka dengan senangnya seorang hamba tadi, dan Allah lebih senang daripada hamba itu. Nah, maka dari itu ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang rahmatan lil alamin. Nabi ingin seluruh umatnya masuk surga, tidak ada satupun daripada umatnya masuk neraka. Nabi yang Nabi inginkan adalah seluruh umatnya masuk surga. Dan Nabi pernah mengatakan, kullu bani adam khata'un, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru kami pernah menjelaskan bahwasannya di saat seorang hamba jatuh ke dalam lubang kemaksiatan, lalu dia mau bertobat kepada Allah dengan memenuhi syaratnya, yaitu adalah menyesal. Yang kedua yaitu meninggalkan secara total kemaksiatan tersebut. Yang ketiga, dia bertekad sampai meninggal dia nggak akan ngulangin itu maksiat. Terpenuhi syarat ini, maka taubatnya sangat diharapkan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalaupun suatu saat nanti dia kembali jatuh ke dalam lubang yang sama, maka tidak membatalkan taubat yang sebelumnya. Maka dosa yang baru ini dia harus bertaubat dengan taubat yang nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Artinya taubat sebelumnya tidak dibatalkan dengan kemaksiatan yang baru. Dan itulah manusia yang selalu banyak salah ya. Kadang kita nggak sengaja pun kita kadang berbuat salah, ataupun kita disengaja. Kadang kita tahu ataupun kita nggak tahu
kita kadang jatuh ke dalam sebuah kesalahan dan dosa. Sebaik-baik hamba adalah yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan biarkan hati kita masuk sebuah pemahaman atau sebuah ruang untuk keputusasaan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita tahu itu. Allah maha pengampun, Allah maha dermawan. Seumpama ada orang kaya yang dermawan, maka mungkin kita akan mendekatinya, kita akan ramah kepadanya, akan berbuat baik supaya kita mendapatkan daripada kebaikan daripada orang yang dermawan tadi. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah melebihi daripada itu. Allah Subhanahu wa taala maha luas daripada pemberiannya, dan dengan kita mendekatkan diri meskipun kita banyak dosa, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan itu pemberian dan ampunan Allah. Kalau manusia, kita berbuat salah sama orang, sekali kita minta maaf, 2 kali mungkin dimaafkan, tapi 3 kali 4 kali orang tersebut udah kecewa. Lain hal dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang banyak dosanya, beberapa kali berbuat dosa, tapi dia mau datang kepada Allah, Allah tetap ampunkan selama ruhnya belum sampai kerongkongan, selama matahari belum terbit dari barat dan terbenam di timur. Itu adalah sebuah pintu taubat yang Allah buka lebar-lebar untuk hambanya yang mau kembali. Beda hal dengan manusia. Manusia cepat kecewanya, tapi Allah Subhanahu wa taala malah senang dengan seorang hamba yang mau datang dan mengakui bahwasanya dia punya Tuhan, yaitu Allah yang Maha Pengampun. Subhanallah. Yang kedua adalah yaitu merasa aman daripada tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Ini kelewat rojanya, kelewat harapannya. Di saat dia tahu Allah Maha Pengampun, dia malah merasa aman. Dia terabas maksiat, dia malah merasa aman. Dia tinggalkan ketaatan. Biarin aja, Allah Maha Pengampun, nanti aja deh taubatnya dan lain sebagainya. Atau bahkan dia berani berbuat maksiat, Allah juga Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini aman daripada tipu daya Allah. Harapannya terlalu kelewat batas gitu, sehingga nggak ada rasa takut dalam hatinya sedikit pun. Oleh karenanya roja dan khauf, harapan dan takut itu harus seimbang seperti sayap burung. Barang siapa yang seimbang rasa takutnya dan harapannya kepada Allah, maka dia akan bisa terbang. Seperti itu. Jangan sampai kita merasa aman, Kita juga harus mengetahui Allah Subhanahu wa taala adalah bukan hanya pengasih penyayang, bukan hanya zat yang Maha Pemberi, bukan hanya zat yang Maha Pengampun, tapi juga Allah Subhanahu wa taala nggak butuh dengan amalan kita. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Allah Subhanahu wa taala Maha Syadidul Iqab, siksanya sangat amat pedih. Di saat kita menghidupkan rasa khauf, takut tadi, maka akan seimbang. Jadi kita nggak merasa aman semena-mena untuk melakukan kemaksiatan. Kita takut bahwasanya Allah juga siksanya sangat amat pedih. Hal seperti ini, 2 golongan ini, yang pertama orang yang putus asa, maka dia harus menghidupkan daripada sifat rojanya, harapannya. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Yang kedua, ada orang yang merasa aman daripada tipu daya Allah, sehingga dia terabas kemaksiatan semaunya. Ntar juga Allah ampunin. Orang seperti ini yang harus ditimbulkan, yang harus ditumbuhkan dalam hatinya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang memiliki roja dan khauf yang seimbang, sehingga kita bisa terbang sebagaimana burung terbang dengan kedua sayapnya. Dan itulah yang diharapkan bagi seorang hamba, yaitu memiliki rasa khauf dan roja yang seimbang. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahu a'lam bishawab.